Halo teman-teman kicomania, kembali lagi di Umah Manuk TV channel. Salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, karena ini sudah masuk bulan suci Ramadan, sekalian aja saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga di bulan yang suci ini kita semua tetap semangat dan selalu mendapatkan berkah. Amin, amin. Nah, kurang lebih 2 minggu nih gue nggak bikin konten video reaksi seputar aviary, breeding, dan pelestarian gitu ya. So video kali ini gue akan nge-react lagi nih. By the way, ternyata nge-react itu nggak gampang ya. Intinya gue masih perlu belajar banyak supaya video-video yang gue bikin bisa lebih menarik lagi dan banyak yang nonton tentunya. Tapi sih sejauh ini gue cukup enjoy dan yang menyenangkan sih. Gue bikinnya juga enjoy gitu ya. Jadi oke lah, langsung aja kita mulai. Kita akan nge-react channelnya Om Sujono. Channelnya yaitu Teras Hijau Aviary. Nah mungkin teman-teman juga sebagian udah ada yang dengar dan bahkan kenal dengan yang namanya Om Sujono gitu ya. Karena Om Sujono ini juga salah satu adminnya Aviary Indonesia. Nah, kita langsung cek ya channelnya Om Sujono yaitu Teras Hijau Aviary. Nah, teman-teman sudah lihat sekarang ini channelnya beliau, Teras Hijau Aviary. Di sini videonya sih masih sedikit ya, nggak terlalu banyak. Dan ada beberapa video itu tentang masteran, tentang apalagi cara membuat nektar untuk pakan burung madu gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang punya burung madu, yang kolibri lah, jenis-jenis kolibri burung madu, itu bisa nonton channelnya Teras Hijau Aviary punyanya Om Sujono. Nah, di channelnya beliau ini ada yang judulnya Konin Gacor dengan racikan nektar ini terbukti. Jadi beliau bikin tutorial ya cara membuat nektar yang bagus buat burung madu gitu ya. Dan nggak cuma buat burung madu sih, sebenarnya burung-burung pemakan buah juga suka gitu. Dan saya udah coba bikin gitu ya, dan suka burung-burungnya. Oke. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja lihat salah satu videonya ya. Itu videonya kita lihat yang ini aja ya. Ini dia. Nah, teman-teman kalau ngeliat nih ya, bentar, saya ubah dulu. Oke. Nah, teman-teman kalau ngeliat penampakan di awal ini, begitu kita ngelihat aviarinya itu disuguhi dengan kolam yang penuh nih, ikannya banyak. Ikannya itu ikan nila ya, ikan nila, ikan yang untuk konsumsi lah itu. Dan aviarinya ini nggak terlalu besar memang, tapi cukup lah kalau buat nongkrong, buat santai, buat nemenin sambil ngopi. Ini keren banget. Kita lanjut aja dulu videonya. Ini judul videonya itu Ternak Murai Batu di Kandang Aviary Produksi Lancar Terbukti. Kita start dulu videonya ya. Banyak pohon bonsainya, jadi cocok sih sebenarnya ini dinamain teras hijau karena terasnya begitu hijau dengan banyak tanaman ya. Oh, ini isi dalam aviarinya ada anakan murai, terus ada sikatan emas, ada burung apa lagi tuh? Ada burung. Oke, kita konin. mulai dari ukuran kandang. Nah, ini ukuran kandangnya. Ini saya buat ukuran 135 kali 120 cm.
Saya buat bersebelahan langsung dengan kandang apiari. Nah, untuk kandang apiari sendiri isinya adalah burung-burung kecil. Nah, saya masukkan burung-burung kecil ini untuk apa namanya itu, polesan atau masteran burung-burung murai yang ada di sebelah. Oke, Oke, bentar teman-teman. Jadi ini nih sebenarnya sih sama nih. Aviarinya Om Sujono, aviarinya apa, teras hijau aviari ini konsepnya hampir mirip nih. Sama sih enggak, jelas kerenannya punya Om Sujono, tapi mirip dan konsepnya tuh hampir sama. Kalau di kandang aviari saya juga tujuannya dulu gitu. Aviari di sebelah kandang ternak murai gitu ya. Jadi tujuannya sama untuk memasteri anakan-anakan murai yang diproduksi dari kandang ternak murai itu. Jadi saling apa namanya, bersebelahan lah ya, bersebelahan antara kandang ternak, sebelahnya kandang aviari. Jadi saling menguntungkan sih tujuannya di situ. Jadi sekaligus memasterin, jadi nggak perlu repot banyak apa sangkar gantung yang isinya burung-burung masteran gitu. Jadi satu aja di kandang aviari. Tadinya sih begitu gitu ya. Nah ini sama Om Sujono ternyata begitu. Jadi di sebelah kandang murainya itu ada kandang aviari gitu ya. Oke, kita lanjut videonya. Dia bahas apa lagi nih? lanjut kita coba intip ada apa saja di dalam kandang. Oke, langsung saja. Yang pertama ada glodok. Ini saya taruh ada 2 glodok. Satu glodok kotak dari papan dan satu lagi glodok dari kayu. Ketinggian glodok saya taruh di ketinggian 1 meter dan satu lagi di sebelahnya. Oke, berikutnya ada tangkringan. Ini saya pasang ada 1, 2. Nah teman-teman, jadi mungkin ini ya, Om Sujono itu taruh glodoknya itu nggak terlalu tinggi supaya mantaunya juga enak gitu ya, nggak kayak di tempat saya tuh di aviari khususnya saya taruh glodok untuk kacer itu agak tinggi jadi harus pakai bangku kalau mau ngeliat gitu ya, bahkan harus diturunin dulu gitu ya. Untungnya sih kacarnya nggak stres gitu, tapi ini bagus juga nih Om Sujono, jadi dia taruh glodoknya memang nggak tinggi dan gampang mantaunya gitu ya. Kalau ada anakan atau sedang bertelur jadi gampang pantau. Nah ada satu lagi nih cerita nih, kenapa di tempatnya Om Sujono ini memang produksi murainya itu lancar banget. Itu sampai beliau itu catet tuh dari periode ini, jadi sebelum apa ya, durasi sebelum mabung gitu ya, produksi sebelum si murainya ini, indukannya ini mabung, itu hasilnya cukup lumayan. Itu dari satu pasang murai batu. Jadi Om Sujono ini nggak banyak lah ya ternak murai, cuma satu pasang ini. Jadi udah produksinya udah banyak dan indukannya ini cukup bagus lah. Indukannya ekornya panjang dan ini ya, ngasuh anaknya tuh hebat, jago lah. Indukannya aman, nggak kayak punya saya. Jadi punya saya itu kan indukan murainya tuh, aduh saya jaga sampai pusing. Akhirnya saya beli inkubator, tapi akhirnya ngerepotin saya juga. Tapi ya demi kesenangan gitu ya, jadi dinikmatin walaupun capek gitu. Jadi kalau udah capek tinggal oper ke temen, ada yang siap bantu ngeloloh anakan gitu ya. Jadi saya pakai inkubator. Nah ini saya pingin banget nih ternak murai itu kayak gitu. Jadi dibesarkan oleh indukan, jadi nggak repot-repot lah gitu. Tapi inilah keren, indukannya keren. Saya mau ajak tuker, beliau nggak mau. Nah jadi teman-teman, saya tuh sudah beberapa kali lah main ke tempatnya Om Sujono ini, dan tempatnya memang keren. Begitu kita masuk sudah disuguhi dengan pemandangan kolam yang banyak ikannya, itu ada ikan nila ya, ikan yang buat konsumsi. Dan bahkan beliau tuh kalau kita datang ada tamu itu siap langsung disuguhin, siap dibakar, digoreng tuh ikannya. Mungkin karena minyak lagi mahal, dibakar aja kayaknya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu videonya Om Sujono.
3 dan tangkringan, dan ini 4 ada tanaman tangkringan alami dari pohon apa itu namanya, saya lupa, pohon mangga. lengkeng. Oh, lengkeng. Dan saya taruh tangkringan agak di bawah, ada ranting kayu kering. Nah, kenapa saya taruh tangkringan di bawah? Ini fungsinya adalah untuk melatih trotolan yang baru turun glodok. Dia belajar nangkring di bawah. Tujuannya adalah untuk menghindari mereka main di dasar kandang, untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan dari bakteri. Takut jamur lah ya. Berikutnya ada Ini wadah tempat pakan, pakan. ini jangkrik, saya buat dari ember dengan tatakan. Berikutnya yang paling penting adalah kolam. Nah, ini dia yang saya Kolam omongin ini tadi. berfungsi untuk sarana burung-burung mandi dan juga minum di sini. Nah, kolam kecil ini terhubung dengan kolam utama saya buat. Tuh dia. Kolam ikan nila. Ih, seger banget. Kandang apiari. Juga nyambung ke sungai buatan dan air terjun buatan di dalam kandang apiari. Nah, teman-teman, jadi kolam itu emang keren. Gue bolak-balik belajar ke sana, pengen nyolong konsep kolamnya gitu ya, tapi belum kesampaian nih sampai sekarang bikin kayak gitu. Tapi keren. Dan kolamnya ini jernih terus gitu, airnya deras dan mengalir terus, bersih, ikannya sehat, burungnya juga sehat. Jadi apa ya, sirkulasinya tuh dapat banget. Dan gemercik airnya ini juga kan buat terapi juga, selain terapi buat ownernya, terapi juga buat si burung itu. Jadi dengar suara gemericik air tuh nyaman burungnya rata-rata, apalagi kayak sejenis murai gitu ya, kacer. Dan ini pokoknya keren teman-teman, kalau berkunjung ke tempatnya Om Sujono tuh keren banget. Walaupun minimalis tapi kelihatannya elegan gitu ya. Jadi burung-burung di sana pun seneng gitu ya. Burung-burungnya bahagia. Dan posisi aviarinya ini nggak terlalu padat gitu dengan ragam jenis burungnya. Nggak kayak saya ya sebelum tobat itu. Jadi saya terlalu egois lah istilahnya, masukin banyak jenis burung tanpa memikirkan burung ini tarung apa enggak gitu ya. Nah, akhirnya ya semraut lah jadi aviari saya. Nah, sekarang aviari itu mau saya kurang-kurangin, dan aviari yang saya punya itu nanti akan rubah lagi konsepnya menjadi tempat penampungan gitu ya, penampungan burung-burung yang akan dilepas liarkan. Jadi kita habituasi dulu, kita kondisikan burung-burung yang entah dari kios atau mungkin ada teman-teman yang mau hibah yang burungnya akan kita lepas liarkan gitu ya, kita tampung dulu di aviari, kita lihat kesehatannya, kita pantau, dan kita kembalikan lagi naluri alaminya gitu. Nanti konsep aviari saya tuh hanya sebatas penampungan atau shelter gitu ya. Dan di tempatnya Om Sujono ini isi burungnya yang saya sempat main ke sana gitu, yang saya tahu itu ada dia dalam aviarinya itu ada burung cimlek sawah, ada burung sikatan emas, kolibri ninja, lalu ada apa lagi tuh ya, jongkangan, lalu ada gelatik waktu itu sempet, lalu ada lagi flamboyan gitu. Dan ada ya sempat bertelur juga di sana ya, kalau nggak salah antara jongkangan atau flamboyan gitu ya. Jadi waktu itu Om Sujono bilang, jadi kalau ada burung yang usil gitu suka ganggu sarang gitu. Kalau nggak salah burung gelatik deh yang suka ngacak-ngacak sarang gitu. Makanya di tempat saya juga saya pisahkan tuh gelatik itu, karena memang suka ganggu, usil lah, sedikit usil burungnya. Akhirnya saya pisahkan, dan kebetulan Kang Pio waktu itu pingin burung gelatik gitu ya, akhirnya saya titipkan di Kang Pio itu. Nah, balik lagi nih soal aviarinya Om Sujono.
Jadi teman-teman kalau yang tadi penasaran dengan aviarinya, konsepnya, kunjungin aja langsung channelnya Teras Hijau Aviari. Teman-teman bisa tanya langsung dengan Om Sujono. Kalau beliau nggak sibuk, pasti akan dijawab gitu. Dan beliau ini agak sedang-sedang sibuknya gitu ya. Jadi jarang bikin konten juga gitu. Jadi ya walaupun yang nonton kontennya yang nonton kontennya Teras Hijau ini lumayan lah. Dan subscribernya juga lumayan. Cuma ya karena Om Sujono lagi sibuk gitu ya, jadi nggak sempat bikin konten, nggak sempat bikin video-video ya update lah ya. Tapi setidaknya ada beberapa video yang bermanfaat kayak tadi soal pembuatan nektar, lalu ada cara pasang ring kayak gitu-gitu. Teman-teman kunjungin channelnya Teras Hijau Aviari. Nah, kita lihat lagi, lanjut. Sirene Nakamura ya, keren banget. Saya tuh pingin banget kayak begini. Nah ini indukannya nih. Keren lah. Gue tuh nggak bosan-bosan kalau main ke tempat Om Sujono, apalagi ngopi gratis gitu. Udah ngopi ditemenin apa namanya aviarinya yang keren, rumahnya juga hijau dengan banyak tanaman, jadi enak lah main ke sana. Tuh lihat tuh teman-teman kalau lihat tuh tempatnya enak banget buat nongkrong memang. Jadi minimalis tapi elegan, apa kesannya tuh mewah gitu ya. Isinya itu nggak terlalu banyak tapi burungnya juga gacor-gacor gitu. Pokoknya seru lah. Jadi saya banyak belajar dari Om Sujono soal aviari, soal tanaman, soal macam-macam lah. Kita sering diskusi, ngobrol-ngobrol, cari ilmu lah saya juga sama Om Sujono ini. Dan beliau itu paling senang gitu kalau ngobrolin soal burung gitu kan. Asik lah pokoknya ngobrol sama Om Sujono. Nah teman-teman, karena videonya Om Sujono juga nggak banyak gitu ya, jadi cuma kita nge-review satu video aja. Dan teman-teman kalau mau nonton lengkapnya bisa langsung kunjungin channel Teras Hijau Aviari. Nah pemilihan nama Teras Hijau ini juga keren, pas banget kan. Terasnya Om Sujono itu kelihatan memang benar-benar hijau dengan banyaknya tanaman gitu ya. Beliau ini suka tanaman, suka ikan, suka burung, komplit. Jadi semuanya ada. Dan kebetulan memang istrinya mendukung. Nah cara supaya istrinya bisa mendukung, ya beliau pernah cerita katanya istrinya itu suka tanaman, jadi ajaklah beli tanaman gitu yang indah-indah, yang buat kalau apa namanya, kalau perempuan itu kan senangnya yang tanaman-tanaman bunga gitu kan. Nah ini Om Sujono memadukan itu, jadi istrinya senang lihat tanaman, Om Sujono senang lihat burung gitu. Kalau ikan mungkin dua-duanya seneng karena buat dikonsumsi juga gitu ya. Jadi ya gitulah, keren. Teras Hijau Aviari, logonya juga keren dan pemilihan namanya cakep. Teras hijau pokoknya eye catching banget gitu, menarik. Oke teman-teman, cukup sekian video reaction kali ini karena ya tadi nggak terlalu banyak video. Ya semoga nanti kalau Om Sujono udah nggak sibuk lagi bisa update lagi videonya, dan pasti banyaklah teman-teman yang pengen lihat updateannya video-video dari Om Sujono gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat Om Sujono sudah bersedia dan mengizinkan saya untuk mereview channelnya Teras Hijau Aviari gitu ya. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap sehat,
apalagi di bulan puasa ini. Semangat terus, semoga ibadahnya lancar, pol gitu ya, sampai 1 bulan, sampai full gitu. Semoga berkah juga buat teman-teman semua, dan dukung terus channel Umah Manuk TV dan Teras Hijau Aviari, kunjungin langsung. Oke, terima kasih teman-teman, mantap.